Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Hulfa Badriah dengan NIM 2010301148. Saya dari kelas 5B Fisioterapi semester 1. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi praktikum ketiga saya anatomi dasar dengan materi vertebrae dan pelvic yang diampu oleh Bapak dosen Tri Laksono. Vertebrae merupakan tulang belakang manusia. Vertebrae terbagi menjadi 5 bagian yang terletak pada leher, punggung bagian bawah, sampai ke tulang ekor. Vertebrae atau tulang belakang ini berfungsi untuk melindungi medula spinalis atau yang disebut dengan sumsum tulang belakang. Pada bagian leher kita terdapat 7 tulang yang dinamakan dengan cervical vertebrae. Di bawahnya atau di punggung bagian atas terdapat 12 tulang yang dinamakan dengan torakal. Di bawah punggung atau punggung bagian bawah terdapat 5 lumbar vertebrae. Di bawah lumbar terdapat tulang sakrum atau 5 tulang yang dijadikan menjadi satu. Di bawahnya terdapat koksi atau tulang ekor. Baiklah, gambaran tulangnya seperti ini. Ada tulang leher, punggung atau torakal, ada sakrum dan ada koksi. Jadi, vertebrae berjumlah 33 tulang, 24 tulang saling berikatan atau saling bersendi membentuk kolumna untuk menjadi satu. Vertebralis dan bersifat fleksibel. Kita bisa memutar badan kita, menengkuk ke depan ataupun sebaliknya. 33 tulang tersebut ialah 24 tulang yang saling bersatu, 7 tulang di bagian leher, 12 tulang di bagian punggung atas, 5 buah tulang di bagian punggung bawah, dan selanjutnya ada 5 tulang tetapi dijadikan satu yang dinamakan dengan sakrum. Di bawah sakrum ada tulang oksikal atau yang disebut dengan tulang ekor. Baik, selanjutnya struktur pada vertebrae. Struktur vertebrae terdapat 4 bagian yang dapat kita lihat seperti gambar ini, gambaran struktur vertebrae. Di sini ada korpus, ini dinamakan dengan badan tulang. Fungsinya adalah untuk menerima beban. Di bawahnya ada ring atau dinamakan dengan bulang sebagai pelindung spinal cord atau disebut dengan arkos. Selanjutnya ada tonjolan di bawah ini yang dinamakan dengan processus spinosus. Ini dapat kita rasakan pada punggung kita, ada tonjolan, itu berarti processus spinosus. Di samping itu ada seperti sayap yang dinamakan dengan processus transversus. Struktur vertebrae ini berbeda-beda setiap bagian. Pada cervical, pada lumbal, pada torakal itu berbeda. Perbedaannya ada penambahan tonjolan kecil-kecil pada setiap bagian. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Pada C1 foramennya lebih besar karena medula spinalisnya terdapat di awal. Sedangkan pada C4 kelihatannya lebih kurus. Dan pada torakal 1 kelihatannya sangat besar karena setiap bagian ini berbeda-beda. Dan pada sakrum kelihatannya seperti sayap burung. Dan pada lumbar 3 ini persis sekali seperti kita jelaskan struktur dari vertebrae tadi. Ada korpus, ada ini, seperti itu. Dari yang sudah kita jelaskan tadi, tulang cervical ini kan terdapat 7 bagian. Jadi pada C1 sampai C7-nya, kalau C7-nya itu terasa sekali seperti tonjolan dekat pundak kita.
Pada vertebrae terdapat bagian penting yang dinamakan dengan ligamen atau biasa disebut dengan jaringan ikat. Ligamen tersebut berfungsi untuk merekatkan tulang-tulang pada vertebrae. Ada beberapa ligamen yang terdapat pada vertebrae. Yang pertama ada ligamen longitudinal posterior, yang kedua ada ligamen longitudinal anterior, yang ketiga ada ligamen flavum, yang keempat ada ligamen interpicus, yang kelima ada ligamen supraspinatus, dan yang keenam ada ligamen interversum yang menghubungkan proses dengan transversus. Selain ligamen, pada vertebrae ini terdapat beberapa otot. Otot terbagi menjadi dua, ada otot belakang dan ada otot depan. Otot belakang yaitu yang terdapat pada punggung kita, sedangkan otot di depan adalah otot di bagian perut kita. Pada sisi posterior atau bagian belakang ini terdapat juga dua bagian, ada dip merupakan otot yang tidak bisa diraba atau payah dirasakan, dan ada superficial yaitu mudah dipelapasi atau dirasakan. Baik, otot yang sulit dirasakan pada bagian belakang ini yaitu dip, ada beberapa, yaitu ada transversus spinalis, ada longissimus, ada ilicotalis, ada spinalis, dan ada serratus posterior. Ada juga yang agak murah dirasakan atau mudah dipelapasi, yaitu otot latissimus dorsi. Sedangkan pada superficial atau otot yang mudah dirasakan pada bagian belakang ini ada dua bagian, yaitu ada quadratus lumborum dan ada bosum. Otot di bagian perut kita atau bagian depan, ada otot kecil dan ada otot besar. Otot pada perut ini ada beberapa, yaitu ada rectus abdominis, otot yang paling mudah terdapat di tengah ini, dan ada transversus abdominis, ada obliquus internus dan ada obliquus externus. Obliquus internus dan externus ini terdapat di samping kiri dan kanan. Selanjutnya ada gerakan pada vertebrae. Ada bidang sagital, ini membagi antara kiri dan kanan. Ada bidang frontal, ini membagi depan dan belakang, dan ada bidang transversal, ini membagi tubuh kita ke atas dan ke bawah. Fleksi ekstensi vertebrae, gerakan yang terjadi pada bidang sagital, contohnya kita membukukan badan kita ke depan dan ke belakang. Pada lateral fleksi atau pada frontal, kita bisa menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Sedangkan pada rotasi ini terjadi pada bidang transversal, kita bisa memutar badan kita. Apabila seseorang melakukan gerakan yang tidak beraturan, itu dinamakan dengan sirkumodoksi, atau bidang gerakan tersebut sudah menjadi tercampur. Baiklah, selanjutnya ada beberapa gangguan yang terdapat pada vertebrae atau tulang belakang kita, yaitu ada kifosis, ada lordosis, dan ada skoliosis. Pada lordosis ini tulang kita membengkok ke arah belakang, sedangkan pada kifosis tulang kita membungkuk ke depan. Dan pada skoliosis ini adalah perubahan kurva tulang belakang kita ke arah lateral atau samping yang diikuti dengan rotasi. Oke, pada vertebrae juga terdapat discus intervertebralis. Ini adalah yang memberikan jarak antara vertebra satu dan vertebra lainnya, atau yang disebut dengan bantalan sendi antara korpus. Ada bagian pada
diskus ini ada bagian luar dan ada bagian dalam. Pada bagian dalamnya itu dinamakan dengan nukleus. Bentuknya seperti jelly. Ini berfungsi untuk memungkinkan kita gerak secara luas dan sebagai shock absorber. Sedangkan pada bagian luar atau anulus berbentuk seperti lapis-lapisan, ini menerima beban dari nukleus dan menstabilisasi. Pelvik adalah tulang panggul. Pelvik terdiri dari tulang ilium yang bertemu dengan tulang sakrum. Pada pelvik ini ada yang bernama atau yang dapat dirasakan, yaitu tulang anterior superior di bagian sebelah depan, ada tonjolan yaitu di lipatan paha sebelah dalam. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.